Halo semuanya, perkenalkan saya Tamti Mugiarum, perwakilan dari kelompok 3 kelas E Prodi Gizi akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Whole Food Plant Based. Nah, di era modern seperti sekarang, pola makan kita berperan besar terhadap kesehatan dan lingkungan. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak teman-teman lebih mengenal dekat tentang pola makan berbasis nabati utuh atau yang biasa disebut dengan whole food plant-based diet serta manfaatnya bagi tubuh dan bumi kita. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Tamti Mugiarum, kemudian Anggi Sasmita, Aulia Putri, Nurfadila, dan terakhir Audina Tri Ayunanda. Perubahan pola konsumsi masyarakat modern telah memicu berbagai persoalan kesehatan dan lingkungan. Makanan olahan, tinggi lemak, gula, dan produk hewani kini mendominasi menu sehari-hari. Akibatnya, angka penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung terus meningkat. Sebagai solusi, pola makan whole food plant-based atau WFPB hadir sebagai alternatif yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun, penerapannya tidak selalu mudah. Faktor budaya, keterbatasan akses terhadap bahan pangan sehat, serta rendahnya literasi gizi sering menjadi tantangan utama. Nah, melalui pendekatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan bumi kita. Pola makan whole food plant-based atau WFPB merupakan pendekatan gizi yang menitik beratkan pada konsumsi bahan pangan nabati dalam bentuk yang paling alami dan minim pengolahan. Jenis makanan yang dianjurkan dalam pola ini meliputi buah-buah segar, sayuran berdaun hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta legum seperti lentil dan buncis. Dalam praktiknya, pola makan ini menghindari secara tegas makanan yang telah melalui proses industri, termasuk makanan yang mengandung tambahan gula, minyak dalam jumlah berlebihan, serta seluruh produk hewani seperti daging merah, unggas, ikan, susu, dan telur. Baik, selanjutnya ada manfaat pola makan WFPB terhadap kesehatan individu dan pencegahan penyakit kronis. Yang pertama yaitu hipertensi. Tekanan darah dapat kembali normal tanpa perlu obat berkat pola makan kaya kalium, magnesium, dan sayuran yang membantu pelebaran pembuluh darah serta rendah natrium. Yang kedua, diabetes tipe 2. Kadar gula darah membaik secara signifikan, bahkan banyak pasien dapat berhenti menggunakan insulin atau obat penurun gula. Yang ketiga, kolesterol LDL tinggi. Kolesterol jahat atau LDL menurun tanpa perlu suntikan obat mahal. Cukup melalui pola makan sehat dan pengobatan ringan. Yang keempat, obesitas, yaitu berat badan menurun secara bertahap dan stabil tanpa harus menghitung kalori atau menjalani diet ketat. Yang kelima, penyakit ginjal kronik atau CKD. Fungsi ginjal membaik, kadar kreatinin menurun, dan kebutuhan dialisis dapat ditunda lebih aman. Yang keenam, gagal jantung atau HFrEF. Kemampuan jantung memompa darah meningkat sehingga daya tahan dan aktivitas fisik pasien menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Pola makan whole food plant-based juga terbukti memberi banyak manfaat bagi tubuh. Bagi penderita penyakit autoimun dan inflamasi, pola pangan nabati membantu mengurangi peradangan dan membuat kondisi tubuh lebih stabil. Pada penyakit jantung koroner, penumpukan plak di pembuluh darah jantung dapat berkurang secara signifikan karena rendahnya lemak jenuh dalam pola makan ini. Selain itu, saat pandemi COVID-19, orang yang menerapkan pola makan berbasis nabati terbukti memiliki ketahanan imun yang lebih baik sehingga lebih terlindungi dari gejala berat. Artinya, pola makan ini bukan hanya menyehatkan tapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nah, pola makan whole food plant-based tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tapi juga memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan transformasi sistem pangan global. Nah, saya akan menjelaskan 5 dampaknya. Yang pertama adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Sistem pangan global saat ini menyumbang sekitar 34% dari total emisi gas rumah kaca dunia. Produksi daging merah dan produksi hewan lain merupakan kontribusi utama karena proses peternakan menghasilkan metana, karbon dioksida, dan dinitrogen oksida dalam jumlah yang besar.
Dengan beralih ke pola makan berbasis nabati, emisi karbon dapat dikurangi hingga 30% secara global. Nah, yang kedua ada efisiensi penggunaan air dan lahan. Produksi pangan nabati membutuhkan air dan lahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produksi hewani. Misalnya, untuk menghasilkan 1 kg daging sapi dibutuhkan lebih dari 15.000 liter air, sementara untuk 1 kg sayuran hanya sekitar 300 liter. Pola makan WFPB membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mencegah deforestasi yang dilakukan untuk membuka lahan peternakan. Nah, yang ketiga adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Peternakan intensif dan ekspansif lahan untuk produksi pakan ternak telah menyebabkan hilangnya habitat alami dan penurunan populasi spesies liar. Dengan mengurangi konsumsi produk hewani dan mendukung pertanian nabati lokal, WFPB berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Yang keempat, dukungan terhadap sistem pangan berkelanjutan. Pola makan FWPB mendorong konsumsi makanan lokal, musiman, dan minim limbah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip farm to table yang mengurangi rantai pasok panjang dan emisi transportasi. Selain itu, pola ini juga mendukung pertanian regeneratif dan agroekologi yang memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. Nah, yang terakhir, pengurangan limbah pangan dan polusi. Makanan nabati utuh cenderung memiliki masa simpan yang lebih lama dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan olahan dan produk hewani. Pola makan ini juga mengurangi pencemaran air dan tanah akibat limbah peternakan dan penggunaan pestisida. Baik, selanjutnya tantangan sosial, budaya, struktural, dan implementasi pola makan WFPB, serta strategis intervensi. Nah, pola makan Whole Food Plant-Based telah terbukti secara ilmiah memberikan manfaat besar bagi kesehatan individu dan berkelanjutan lingkungan. Nah, namun penerapannya di masyarakat tidak sederhana. Transisi menuju pola makan berbasis nabati utuh menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sosial, budaya, dan struktural. Tantangan-tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan pendekatan intervensi yang holistik, kontekstual, dan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada tantangan sosial. Salah satu hambatan utama dalam implementasi WFPB adalah resistensi sosial yang muncul dari lingkungan terdekat individu. Nah, pola makan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, termasuk keluarga, norma komunitas, dan tekanan dari teman sebaya. Individu yang mencoba beralih ke pola makan WFPB seringkali dianggap berbeda karena tidak mengikuti pola konsumsi pada umumnya. Nah, yang kedua itu ada tantangan budaya. Nah, budaya makan merupakan bagian integral dari identitas sosial dan tradisi masyarakat. Di berbagai wilayah, makanan hewani seperti daging, telur, dan susu memiliki nilai simbolik yang tinggi, baik dalam konteks perayaan, ritual keagamaan, maupun status sosial. Mengubah pola makan berarti juga mengubah tradisi yang sering kali menimbulkan konflik internal dan eksternal. Nah, yang ketiga ada tantangan struktural. Nah, di luar aspek sosial dan budaya, tantangan struktural juga sangat menentukan keberhasilan implementasi WFPB. Nah, salah satu hambatan utamanya adalah aksesibilitas terhadap bahan pangan nabati utuh. Di banyak wilayah, terutama di wilayah terpencil, bahan makanan yang segar sulit ditemukan atau harganya jauh lebih mahal dibanding makanan olahan atau produk hewan. Nah, yang keempat itu ada strategi implementasi untuk mendorong pola adopsi pola makan WFPB. Nah, yang pertama itu ada edukasi dan literasi gizi, yang mana sini kita meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan gizi dan pelatihan memasak berbasis komunitas agar lebih percaya diri mengadopsi pola makan nabati. Nah, yang kedua itu ada modifikasi lingkungan pangan. Nah, yang mana sini kita menyediakan lebih banyak pilihan makanan nabati di restoran, kantin, dan toko, serta menerapkan kebijakan seperti Meat Free Day dengan label ramah lingkungan. Nah, yang ketiga ini adalah pemanfaatan teknologi digital.
seperti menggunakan aplikasi resep, pelacakan konsumsi, dan dukungan sosial daring untuk memfasilitasi perubahan perilaku makan secara personal dan berkelanjutan. Nah, yang keempat ada kebijakan ekonomi dan insentif. Nah, yaitu memberikan subsidi bahan pangan nabati lokal, pengurangan pangan makanan sehat, dan dukungan bagi petani serta produsen makanan nabati untuk memperluas akses dan keterjangkauan. Nah, yang kelima ini ada pendekatan sosial dan budaya, yaitu membentuk komunitas pendukung dan mengadaptasi resep tradisional ke versi nabati agar lebih diterima oleh sosial dan budaya. Yang keenam ada strategis bertahan dan fleksibel, yaitu mendorong pendekatan fleksitarian seperti langkah transisi yang lebih realistis dan mudah diterima oleh masyarakat. Pola makan whole food plant-based menekankan konsumsi bahan pangan nabati utuh dan minim proses. Berdasarkan bukti ilmiah, pola ini terbukti membantu menurunkan tekanan darah, mengelola diabetes tipe 2, menurunkan berat badan, serta memperbaiki fungsi jantung dan ginjal. Selain manfaat kesehatan, WFPB juga mendukung kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi, efisiensi air dan lahan, serta sistem pangan berkelanjutan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan sosial dan struktural seperti stigma, tradisi kuliner hewani, akses pangan sehat yang terbatas, dan kurangnya dukungan kebijakan. Diperlukan strategi multidimensi berupa edukasi gizi, perubahan lingkungan pangan, pemanfaatan teknologi, insentif ekonomi, dan pendekatan komunitas. Secara keseluruhan, WFPB merupakan pendekatan sehat, berkelanjutan, dan relevan sebagai solusi terhadap krisis kesehatan dan lingkungan global. Jadi dapat kita simpulkan bahwa whole food plant-based bukan sekedar tren, melainkan langkah nyata menuju gaya hidup yang lebih sehat, berkelanjutan, dan penuh kesadaran. Mari kita mulai perubahan dari piring kita sendiri, lebih banyak sayur, buah, biji-bijian utuh, dan lebih sedikit makanan olahan. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan semoga kita semua terinspirasi untuk hidup lebih sehat dengan pola makan nabati.